Selamat pagi untuk kita semua. Lebih keras lagi, selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua BPH PPPGRI Bapak Dr. Samuel Anjing SHMH, yang kami hormati Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur Bapak Davider Eselan SEMM, para Wakil Rektor 1, 2, 3, para pimpinan fakultas, Dekan, Wakil Dekan, Keprodi, seluruh dosen dan pegawai yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengeningkan cipta dipimpin oleh Ketua BPH PPPGRI. Hening sejenak untuk mengenang semua jasa para guru, para dosen yang telah mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, para mahasiswa, para alumni yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan kemerdekaan Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, untuk mengenang seluruh jasa baik mereka, kita mengeningkan cipta. Mulai.
Kampus Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Pelaksana PPKMB tahun akademik 2021-2022 kepada Bapak, kami silakan. Sejalan dengan memajukan kehidupan bangsa dan visi Indonesia 2045, yakni peningkatan SDM dan Indonesia maju, maka pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus UPG dilaksanakan. Kemudian materi yang akan disampaikan ada berjumlah 6, masing-masing dari L2 Dikti 15 tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian materi yang kedua dari Ketua Badan Penyelenggara tentang sejarah Universitas Persatuan Guru 1945. Kemudian Rektor tentang pendidikan di Indonesia. Kemudian WR1 perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0. Kemudian materi dari WR2 kaitan dengan manajemen risiko, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di lingkungan perguruan tinggi, khususnya UPG. Kemudian yang kelima, kesadaran lingkungan hidup dan kampus. Kemudian yang terakhir tentang organisasi mahasiswa dan pembinaan mahasiswa berprestasi yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3. Kemudian tujuan dari semua ini, pelaksanaan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami keberadaannya di kampus ini sebagai insan akademik, dan diharapkan selama pembinaan
akan terjadi perubahan perilaku. Yang dulunya Anda dari SMA itu dilakukan tergantung pada guru dan seterusnya. Di kampus ini Anda diharuskan mandiri. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Bapak David R. Selan ST. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPH PGRI Bapak Dr. Samuel Haning SHMH. Berikan aplaus untuk beliau. Beliau adalah perwujudan dari pengurus besar PGRI di NTT dan fungsi yayasan. PKKMB, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru Universitas Persatuan Guru 1945 NTT yang disingkat dengan UPG 1945 NTT merupakan satu tanda bahwa kampus UPG sementara bangkit dan bertumbuh di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu maka dalam kondisi ini, saudara, sesuai dengan laporan panitia tadi, 800 sekian, ditambah lagi dengan yang datang baru. Tadi saya datang bawa 1 orang, artinya pasti ada penambahan. Dan untuk itu maka perkembangan ini tetap berjalan terus. Dan kampus ini grafiknya meningkat dari tahun 2017 38 orang, tahun 2018 120 orang, tahun 2019 225, tahun 2020 500 sekian, tahun 2021 dan 800. Artinya grafiknya dia menanjak ke atas. Ini pertanda bahwa kampus yang dulu pernah jaya di NTT, kampus ini dulu pernah jaya di NTT dan mahasiswa tercatat saat itu 22.000. Sekarang telah bangkit kembali. Bangkit dalam keadaan rumit, dihadang ke sana kemari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Selamat pagi untuk kita sekalian. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua BPH PGRI Bapak Dr. Samuel Haning SHMH sekaligus membuka dan resmi kegiatan ini. Pagi. Saya minta ketong semua berdiri. Saya bilang selamat pagi. Pagi 3 kali ya. Ingat. Kalau saya bilang selamat pagi, apa? Pagi. Harus semangat. Habis itu baktiku untuk UPG 45, cintaku untuk UPG 45. Yes. Itu ya dia ya. Ulang. Selamat pagi. Pagi. Baktiku, cintaku. Yes. Saya berterima kasih kepada adik-adik yang telah memilih UPG 45 NTT menjadi ibu dan induk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi adik-adik semua. Lalu banyak orang tanya kenapa saya bilang adik.
Karena saya adalah orang yang anak yang sulung yang lahir dari lembaga ini. Pantas kalau saya bilang adik-adik. Karena anak sulung dulu lahir itu sudah ada lampu, sudah ada gedung. Kalau adik-adik bungsu itu kalau diminta teh pasti kasih susu. Iya kan? Ini luar biasa. Kalian tepat memilih UPG 45 sebagai sasaran, sebagai sarana untuk melakukan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, termasuk kalian ini. Ada faktor. Yang pertama, banyak juga kita menerima mahasiswa transfer dari universitas yang lain datang ke UPG 45, dan tidak ada mahasiswa UPG 45 yang ke universitas yang lain. Tidak. Karena itu menandakan bahwa UPG 45 mempunyai daya saing di bidang pendidikan yang berkualitas. Karena di situ ada dosen-dosen yang punya kemampuan, kapabilitas, mempunyai kemampuan latar belakang pendidikan yang mampu mengangkat harkat dan martabat lembaga pendidikan UPG 45 dan mampu mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang membawa kualitas pendidikan bagi saudara-saudari sekalian. Ini bayangkan. Oleh karena itu, di sini untuk menciptakan sarjana-sarjana yang baik, kalian coba tanya di instansi-instansi, apakah ada alumni atau output dari UPG 45 NTT? Pasti ada. Baik itu guru di pedalaman-pedalaman, di pedesaan-pedesaan, ada ketempunya. Institusi pemerintah, kabupaten, provinsi, ada ketempuh alumni. Institusi legislatif, ada ketempuhnya. Institusi yudikatif, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan dan di pengadilan, itu ada ketempuhnya. Berarti UPG 45 punya kualitas pendidikan berdaya saing di tingkat dunia. Kalian tepat. Tepuk tangan. Saya selalu memperhatikan dan menyampaikan kepada dosen-dosen bahwa mahasiswa tidak boleh dipersulit dengan berbagai cara. 3 tahun setengah, 4 tahun setengah saya tidak lihat mahasiswa ada di sini lagi yang mondar-mandir. Mereka harus diwisudakan untuk mempermudahkan dan mempercepat proses pendidikan yang berkualitas. Tergantung daripada mahasiswa itu sendiri. Dia mau cepat atau lambat, tergantung itu kalian sendiri. Kita punya program dulu, dan sekarang kita masih menciptakan program itu, adalah change we can believe it. Perubahan yang kita percayai. UPG mempunyai perubahan-perubahan. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang sakit, jangan khawatir. Lapor prodi, lapor rekan, lapor PR3 ada di sini. Kami siap membantu. Jangan terlalu mengharapkan biaya banyak dari orang tua. Orang tua itu dengan keringat. Udah susah payah mencari uang untuk kalian studi. Kamilah orang
orang tua kalian. Kamilah adalah bapak dan ibu kalian yang melihat kalian sampai kalian meninggalkan kampus ini. Sekali lagi saya katakan, kalian kesulitan dalam keadaan sakit apapun atau dalam keadaan merana apapun, kamilah yang dahului dan disampaikan. Orang tua di kampung itu di nomor 2-kan. Setuju ya? Saya minta kalian semua, kamilah orang tua. Akhir kata, untuk dan atas nama semua pimpinan dan semua kita yang ada di sini, saya meminta satu mahasiswa yang bersama-sama di sini untuk membuka kegiatan PPKMB ini. Dari mana? Dari Sabu. Fakultas Ilmu Hukum. Wah, luar biasa. Nama siapa? Marlinda Angelina Uli. Baik. Pada hari ini ya 0709 2001 pukul 8.15 Saya nyatakan PPKMB dibuka. Terima kasih ingatannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya Delorence Lorence Naomi Besi, dosen Fakultas Hukum, dipercaya untuk menjadi moderator. PKKMB yang dilaksanakan hari ini merupakan prakondisi atau kondisi yang disiapkan oleh perguruan tinggi, oleh pimpinan perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam masa transisi, memberi bekal bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi. Kesempatan diberikan kepada Bapak WR1, kepada Bapak Uli. Kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Loh, tadi 3 kali ya. Selamat pagi. Pagi. Kita lihat bahwa sesuai dengan definisi tentang perguruan tinggi, jadi saya simpulkan bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan atau jenjang pendidikan tertinggi dengan tanggung jawab humanistik untuk menyiapkan manusia Indonesia memiliki potensi unggul dan kepribadian mulia yang ditopang dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemarin Pak WR3 pastinya jangan lupa art, seninya. Karena kita tidak menciptakan robot, kita menciptakan manusia. Karena itu manusia tidak boleh meninggalkan rasanya. Jadi dia kuasai ilmu pengetahuan, teknologi, tetapi juga tidak meninggalkan rasa humanistik. Ya, dan itulah menjadi goals, cita-cita yang tadi pendiri atau founder dari para pendidikan Indonesia kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, bercita-cita. Silakan Bapak Wakil Rektor 2. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih untuk Pak WR1 untuk materinya. Selain YouTube, UPG juga punya Instagram, jadi tolong juga follow ya, mengikutinya ya, supaya bisa mendapat informasi-informasi yang terupdate. Terima kasih. Materi saya topiknya tentang manajemen risiko, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. Ya, jadi teman-teman yang saya cintai dan saya kasihi, ya, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Berkaitan dengan materi ini, ya, manajemen risiko, kesiapsiagaan dan mitigasi, ya, di lingkup perguruan tinggi ini mengacu kepada ya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya. Istilah yang paling penting dari topik ini adalah bencana. Ya, bencana.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tertulis bahwa bencana itu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang tentu saja mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, ya, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non alam. Kepada Bapak WR3 disilahkan. Saya akan mencoba untuk menggunakan waktu seefektif mungkin. Saya kira yang pertama saya sampaikan adalah Ormawa dan kemudian pembinaan prestasi. Yang pertama, Ormawa, organisasi mahasiswa, itu di kampus ini sebelumnya UPGRI itu ada senat PLN, tapi dibekukan karena malfungsi. Ya, sehingga ke depan universitas ini lahir baru 2017. Sehingga secara ini kita memiliki UKN, unit kegiatan mahasiswa, tapi BEM BLM belum ada. Sehingga ada ruang untuk saudara-saudara bisa menjadi pengurus. Tetapi ada catatan. Mahasiswa harus berprestasi baru boleh memimpin mahasiswa. Prestasi akademik dihargai, prestasi non akademik dihargai. Terima kasih Bapak Sekretaris L2 Dikti Wilayah 15 sudah bersedia hadir. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak, waktu Bapak 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Yang semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Warek 1, Pak Warek 2, Ibu MC, adik-adik semua, seluruh calon mahasiswa UPG 45. Pagi hari ini kita hadir dengan penuh semangat. Kita harus hadirkan pikiran kita, fisik kita ada di ruang terbuka ini. Ruang terbuka yang kita memberikan ruang kepada kita untuk membuka wawasan baru. Wawasan sebagai mahasiswa UPG 45. Siap? Siap menjadi mahasiswa UPG 45? Kalau saya bilang mahasiswa UPG 45, oke. Kalau saya bilang mahasiswa Indonesia, yes. Oke? Mahasiswa UPG 45? Yes. Mahasiswa UPG 45? Oke. Mahasiswa Indonesia? Yes. Mahasiswa Indonesia? Yes. Kita harus oke dan yes dalam kehidupan sehari-hari, dan memang kita harus membuka diri sebagai mahasiswa yang siap menghadapi berbagai macam tantangan ke depan. Dan kalau tantangan Anda sudah berhasil untuk lewati tantangan itu, maka akan mendapatkan tentengan. Ya. Jadi tentengan, tahu kan? Tentengan sesuatu yang dibawa oleh kita. Kita masuk ke kampus, kita akan membawa knowledge, kita akan menerima knowledge. Tetapi itu tidak cukup. Bagaimana kita berusaha untuk bisa mengcover, memberikan solusi terhadap berbagai macam problema kehidupan kita di NTT. Dan mahasiswa NTT atau mahasiswa UPG harus cerdas, harus cermat, harus pandai untuk melihat potensi yang ada di sekitar kita. Di sini ada Pak Rektor, ada Pak Warek 1, ada Pak Warek 3, dan seluruh sivitas akademika UPG 45, dan harus mampu berinteraksi dengan kita semua. Mahasiswa harus pandai untuk mengambil atau menjemput berbagai macam potensi, tantangan, kemampuan. Tadi disampaikan oleh Pak Warek 3, kita harus bisa meningkatkan soft skill, tidak hanya hard skill.
Tetapi juga yang paling penting yang terus kita bangun adalah leadership. Ya. Leadership itu harus kita bangun. Yang pertama, apa karakteristik leadership? Yang pertama, kita memahami siapa kita. Apa potensi yang ada pada diri kita, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah how to know about ourselves. Bagaimana kita mengetahui potensi, kemampuan, berbagai macam karakteristik yang ada di dalam diri kita. Apakah kita pemalas? Maka kita harus hilangkan pemalas. Apakah kita punya kemampuan untuk berkomunikasi? Maka kita harus optimalkan kemampuan komunikasi. Apakah kita pandai untuk bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan kita? Karena apa? Karena karakteristik kita. Yang pertama, kita punyai karakteristik curiosity. Apa curiosity? Rasa ingin tahu yang tinggi. Karakteristik manusia modern adalah manusia yang senantiasa ingin tahu apa yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya dosen menyampaikan sesuatu, Anda harus banyak bertanya. Kalau banyak bertanya, berarti banyak tidak tahu. Kenapa banyak tidak tahu? Karena Anda banyak membaca. Kenapa Anda banyak membaca? Maka seluruh hasanah yang ada di sekitar kita akan Anda ketahui, Anda kuasai. Tentu berbagai macam ketidaktahuan itu harus cepat. Ya, jangan dibiarkan untuk tidak tahu. Setiap sesuatu ini ada perspektif. Apa ini? Ini aqua. Kalau orang yang critical thinkingnya bagus, tidak cukup lihat ini air. Yang pertama, ini air dibuat oleh siapa? Lalu kemudian dari mana air ada? Lalu karakteristik air ini kandungannya apa? Lalu kenapa harus pakai botol semacam ini? Ini kan hasil studi ini. Pasti botol semacam ini hasil studi dari perusahaan. Kenapa? Kenapa harus 600 gram? Kenapa tidak 700 gram? Kenapa tidak 500 gram? Itu ada filosofi. Ya. Lalu kemudian kenapa tutupnya begini? Di atas, kenapa tidak di samping atas sini, kiri kanan? Kenapa mereknya ditaruh di atas, tidak di bawah? Atau tidak di sini. Kemudian ini diproduksi di mana? Apakah di Jawa atau di NTT? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seorang mahasiswa. Ya. Jadi kalau mahasiswa yang banyak bertanya, berarti dia sedang critical thinking. Ya. Sedang menjelajah tentang sesuatu. Jadi saudara-saudara atau adik-adik semua, termasuk dosen di sini, saya juga dosen dari Universitas Indonesia. Orang kenal saya kriminolog dari Universitas Indonesia.
Saya berdoa menurut keyakinan agama Kristen Protestan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa berdoa menurut cara agama masing-masing. Dengan demikian acara kita telah berakhir. Oke, terima kasih Bapak Rektor, Bapak Sekretaris Diktin telah hadir, Bapak Wakil Rektor, Ibu Moderator,